Oke, kita lanjut bug fixing ya teman-teman. Kemarin itu problemnya adalah udah ketemu ya. Jadi ketika kita akan mengubah mahasiswa tetapi belum mengupload file sama sekali atau tidak ada file yang diupload sama sekali ya. Ketika klik simpan, maka akan muncul error ya teman-teman. Jadi error ini akan muncul ketika kita melakukan mengubah data tapi nggak ngupload foto. Sebenarnya logiknya atau dari alurnya sudah benar ya. Seolah-olah kalau misalkan memang admin yang nggak mau ganti foto profil mahasiswa, ya udah nggak perlu ngupload apa-apa, bisa dikosongin aja. Jadi kita hanya perlu sedikit perbaikan di sini ya teman-teman. Jadi ketika admin atau user tidak mengupload foto profile, maka ya kita buat supaya errornya itu tidak terjadi ya. Kalau dari error code-nya di sini kelihatan ya, undefined variable file extension ya. Kemudian ada lagi warning, rename, access is denied ya. Nggak tahu juga ini kenapa jelasnya akses denied-nya kenapa, tapi yang jelas mungkin karena filenya nggak ada ya, jadi tidak ada yang di-rename. Akhirnya akses denied kena akses denied seperti itu ya. Sekarang kita akan coba perbaiki dulu ya teman-teman. Itu berarti di sini kurang ya untuk pemeriksaan ketika user tidak melakukan upload foto ya. Berarti mungkin di sini kita bisa ubah ya, khususnya di baris ke-38 ini. Jadi kalau misalkan nama filenya kosong, dia tidak akan melanjutkan proses perubahan foto profilnya, tapi kalau sebaliknya, ya dia akan menjalankan prosesnya. Jadi sederhananya seperti ini ya. Kita coba lihat dulu kodenya. Nah, ini kode untuk memproses foto profil yang baru ya teman-teman. Jadi kita cukup tambahin kondisi aja di sini ya. Kemudian juga ini yang file access ini juga perlu kita jagain ya. Jadi dari 39 sampai 48 ini, sampai 47 maksudnya, tidak akan dijalankan ketika user atau admin tidak mengupload foto sama sekali ya teman-teman. Jadi cukup kita tambahin di sini if bukan sampai dengan 0. Nah, baru ini kita pindahin ke atas. Ya, save, rapiin sedikit kodenya, kembali ke browser, kita coba akses lagi, kita coba simpan. Oke, sudah hilang ya errornya teman-teman. Tapi di sini foto profilnya memang masih hilang karena di database-nya dia masih terupdate ya kalau tidak salah. Terakhir kali ketika masih isu tadi ya. Sekarang kita coba, kita kembalikan dulu fotonya, kita upload lagi, simpan. Nah, ternyata masih ada error lagi nih. Di baris ke-40. Parsing null to parameter file name of type string is deprecated. Wah, coba balik ke kode ya teman-teman. Di sini if str len ini ada asok result. Oh, karena file exist ya. Berarti kita perlu ngecek juga di sini. Kalau misalkan data dari database-nya nggak kosong, baru kita jalankan file exist ya teman-teman. Ini perlu dicek juga ini. Nanti kita tambahin lagi aja if strlen oh sorry, ini gak dipaste aja. Tadi sudah di copy. Kemudian baru jalankan file exist-nya, pemeriksaannya ya. Seharusnya ini sudah aman ya. Kita coba balik, kita coba akses lagi. Kemudian, nah tapi foto profilnya keubah sih ya teman-teman. Tapi ya itu tadi ya, masih ada pesan error atau warning ya teman-teman. Kita coba misalkan ganti foto deh. Aku coba carikan foto yang lain ya teman-teman. Nah, mungkin pakai foto Yu-Gi-Oh aja ya. Mudah-mudahan nggak diomelin Konami nih. Kita pakai fotonya si Valkyrie ya teman-teman. Coba aku rename dulu deh biar nggak ribet ini namanya. Nah, coba ganti misalkan ke Valkyrie Quick Spell ya. Kita simpan. Oke. Kok kelihatannya tidak terjadi apa-apa ya teman-teman. Mungkin karena itunya kosong. Atau mungkin kita coba bikin data ulang deh ya. Saya ini katakanlah datanya sudah rusak ya teman-teman. Karena isu tadi ya. Kita coba cek dulu. Misalkan, nah ini udah berubah sih jadi foto profile, terus sakti, bla 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 ya. Kemudian kita coba cek lagi di kodenya. Oh sorry. Di sini ada terus sakti.png, di sini ada terus sakti ini, di sini ada roset amat png ya. Kita coba upload ulang lagi deh. Misalnya kita ganti ke sini, kita simpan, kita akses lagi. Masih nggak keganti ya. Kalau di sini keganti nggak database-nya? Nggak keganti juga ya teman-teman. Berarti di sini, oh ini seharusnya bukan strlen dolar asok ya. Di sini kurang kurang sama bukan sama dengan nol maksudnya ya. Kita coba akses lagi halamannya, kita coba ganti misalkan ke sini, simpan, masih nggak berubah juga ya gambarnya teman-teman. Jadi akses juga. Kita refresh lagi di sini juga nggak berubah ya yang terus sakti ini. Tapi kok ketika klik simpan dia kayak nggak melakukan apapun ya. Terus sakti.png ini gambarnya masih ini juga ya. Masih ke 599 ya. Ini kita perlu pengecekan lebih lanjut lagi berarti ya teman-teman. Kita coba debugging yang bagaimana dulu ya. If strlen photo profile bukan sama dengan kosong ya. Strlen unlink. Setelah di unlink kan cetak lagi unit timestamp-nya ya. Ini file name-nya sudah benar sih seharusnya
Di sini kita coba di Vardam dulu deh. strlen dollar file name ya teman-teman. Sini, kemudian kita die. Akses lagi dulu. Kita coba simpan. Oke, integer 0 ya. Kita coba akses lagi. Misalnya kita upload foto yang lain, simpan. Nah, nggak ke Vardam tuh teman-teman. Berarti sini prosesnya ada yang ke skip ya. Mungkin karena format gambarnya kali ya. Ah, betul. Ini di logic format gambarnya ada yang salah. File extension and JPG ya. Pantas saja ini JPG nggak mau, ini berarti seharusnya bukan N. Tapi sama dengan ya teman-teman. Kita balik ke browser, akses halaman yang sama, kemudian ganti gambar, simpan. Tapi ini masih nggak beres juga nih. Ini menarik, menarik. Coba di refresh lagi. Masih PNG ya teman-teman. Seharusnya udah berubah jadi JPG karena format gambar itu JPG. Oh, sorry. Seharusnya bukan sama dengan. Berarti ini error message-nya belum tampil ya untuk yang foto profile bisa dibilang. Itu isu juga. Mana bagian foto profile? Ah, ini ya. Kita tambahin di sini. Nah, oke. Ini error message sudah ditambahin ya teman-teman. Ya tadi error message-nya nggak muncul karena kita belum cetak juga error message-nya ya. Ketemu lagi ini isunya. Dan pastikan error message-nya taruh di dalam TD ya teman-teman. Jadi nanti kita tinggal break line aja bikin baru terus ya sudah pesan errornya di bawah nama field-nya ya teman-teman. Kita coba akses lagi. Kita coba ganti foto profile sekarang. Ke sini, simpan. Oke, Vardamnya jalan ya. Ini terdeteksi bahwa integer 24, berarti nama filenya ada 24 digit ya teman-teman. Berarti sekarang kita bisa matiin Vardamnya karena sudah sesuai. Kita bisa refresh saja, kemudian continue submit. Nah, berhasil mengubah data mahasiswa ya. Tapi kenapa di sini 64 ya? Coba akses lagi. Nah, sudah ada ya fotonya ya. Mungkin karena tadi itu hasilnya 64 karena ya kita di sini masih menggunakan PHP biasa ya. Ini enggak SPA ya atau enggak single pack application gitu ya. Jadi mungkin masih perlu refresh-refresh lah. Tapi yang jelas di sini kita coba upload ya, kemudian simpan gambarnya, terus kita refresh halamannya atau akses ulang. Nah, muncul ya teman-teman. Jadi ya sudah, seperti itu caranya ya. Oke, setelah klik simpan, jadi misalkan kita mau refresh, kemudian kita lihat hasil profilnya, jadi nggak perlu ini ya. Misalkan kita ganti ini, kita klik simpan, terus kita mau refresh. Nah, ini masih ada di submit to form ya teman-teman. Jadi kita akan coba supaya warning resubmit the form ini hilang ya. Kita akan coba perbaiki itu ya. Nah, sederhananya untuk menghilangkan itu sebetulnya kita tinggal perlu menggunakan seperti di delete ya teman-teman. Kalau tidak salah kemarin di delete itu kita ada yang namanya header. Nah, kita akan gunakan header ini ya teman-teman. Jadi sederhananya kita tinggal copy paste ini aja. Kemudian ketika dia sudah berhasil sukses update seperti ini ya teman-teman, kita akan coba headerkan dia atau arahkan dia ke edit.php ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita akan coba di sini, kita kembali ke browser, kita akses lagi halamannya, misalkan kita ganti lagi foto profilnya ke sini, ke logo characters only ya, kita klik simpan. Wah, jadi kena warning nih. Trying to access array offset. Oh, karena kita langsung header location-nya edit.php ya teman-teman. Kita ini nggak mencantumkan ID-nya berapa ya. Ini berarti kita tinggal perlu tambahin ID-nya aja ya. Seperti di kolom action form-nya ya teman-teman. Nah ini, kita tinggal tambahin aja ini. Bisa kita kopas aja. Kita tinggal tambahin aja di sini, tinggal copy paste. Karena ini mengandung variabel yang ID-nya bisa kita cut. Terus kita, oh sorry, bukan ID-nya, tapi echo-nya aja yang kita cut ini. ID-nya dibiarin, kita bisa tinggal tambahin titik ya. Echo dollar $get atau kita bisa langsung pakai dollar $get-nya aja. Kemudian titik komanya hapus. Karena ini sifatnya kita memberikan sebuah string ya. Jadi kita tambahkan dollar $get ID-nya langsung tanpa echo itu nggak masalah ya. Kita nggak mau cetak HTML di sini. Kita memberikan string ke fungsinya si header ini ya teman-teman. Kita balik ke browser, kita coba balik dulu ke edit, tapi kita kasih parameter ID 1 ya. Oke, misalkan kita balikin lagi fotonya ke sini, klik simpan, dia berubah. Ya, sepertinya notifnya juga jadi hilang sih ya teman-teman. Notif yang di sini. Data mahasiswa berhasil diubah, tapi ya itu lagi. Seenggaknya di sini kita nggak perlu refresh ya setelah melakukan perubahan. Misalnya kita perubahan di sini updated gitu ya. Kemudian terus sakti nama kampus
ac.id ya kalau akademi itu kalau nggak salah 08 ya. Terus kita ganti foto profile lagi, misalkan klik simpan. Nah, kita nggak perlu refresh lagi ya teman-teman. Semuanya sudah langsung berubah di sini. Ya, untuk jenis kelaminnya udahlah nggak usah diubah. Yang jelas di sini kalau misalkan semua data berubah ya sudah, berarti pasti aman kodenya. Kita coba sekarang, misalkan ini kita kembalikan lagi ke yang salah. Kemudian di sini kita juga kasih misalkan dia masih pakai Gmail, lalu kemudian terus aktif lagi. Tapi di sini kita nggak ngupload foto, kita klik simpan. Oh, ternyata masih ada error lagi ya teman-teman. Di sini sepertinya di balik 131 ya. Kita coba balik ke codingan dulu ya teman-teman. Di 131 ini, ini dia. Berarti seharusnya ketika nama filenya kosong, kita nggak boleh update juga itu ke database ya. Jadi kalau misalkan namanya kosong, ya sudah, kita pakai nama yang sebelumnya. Jadi jangan pakai new file name di sini. Atau kita bisa ubah di sini, misalkan kalau misalkan file name-nya kosong, ya sudah new file name-nya kita isi lagi. Di sini kita bisa else ya teman-teman. Kita isi lagi ke nama yang lama, ke $asok foto profile ini. Kalau misalkan dia nggak mengupload nama apapun ya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan ini udah aman ya teman-teman. Kita coba lagi. Kita akses lagi halaman editnya. Oh, tapi ini juga sama ya. Karena foto profile itu sifatnya nullable, berarti ketika dia akan mencetak foto profile, dia menerima value-nya null ya teman-teman di sini. Berarti kita harus bikin dulu file access-nya bahwa foto profile ini kalau null ya nggak usah dicek filenya ada atau enggak. Berarti kita tinggal ubah aja logiknya. Jangan pakai file access, tetapi pakai seperti ini. Not is null ya teman-teman. Cara di PHP ada namanya fungsi is null ya. Dia itu memeriksa apakah nilai variabel ini null atau bukan ya. Ini nggak perlu pakai spasi. Jadi di sini cara bacanya, jika variabel foto profile tidak null, maka tampilkan foto profilnya. Tapi sebaliknya jika null, tampilkan threshold aja. Ya 64 kali 64 ya. Kita coba balik lagi. Akses lagi halamannya, warningnya hilang ya teman-teman. Kemudian kita coba ganti, misalkan ke logo characters only. Kita simpan, sudah aman ya teman-teman. Kemudian kita simpan lagi, nggak ngupload foto apapun. Simpan, ya, nggak ada ya. Nggak ada ya. Ini aku coba klik nih. Mudah-mudahan kedengaran komik nih. Aku pakai voice cancellation sih. Ya, sudah aman simpannya ya. Atau untuk ini kita coba update data di sini. Klik simpan, dah, nggak ada error dan nggak ada masalah ya teman-teman. Tapi tetap seharusnya kita memberikan notifikasi di sini ya. Nah, di sini karena kita belum menggunakan SPA ya, kita belum membuat sebuah aplikasi yang akan mengarah ke SPA ya teman-teman. Kita masih pakai PHP murni di sini dan entah HTML-nya hanya berupa form. Nggak ada JavaScript sama sekali. Jadi ini sangat-sangat mustahil ya kita akan membuat sebuah SPA. Kecuali kita menggunakan dari Cloudflare dan menurutku itu udah nggak PHP dasar. Jadi di sini kita akan coba terapkan yang namanya session. Ya, di sini sessionnya itu berarti kita harus bikin session, kemudian ketika klik simpan nanti di halaman edit, notifikasinya tetap muncul, data berhasil disimpan atau data berhasil diubah. Ya, oke, yang berarti sebelum kita membuat session di PHP, kita perlu mendeklarasikan fungsi namanya, oh mungkin jangan taruh di sini kali, kita taruh di setelah include connection ya, yaitu session start. Ya, jadi session start ini fungsinya apa? Jadi untuk mendeklarasikan bahwa di script PHP ini kita akan mengakses sebuah session. Dan session itu apa? Session itu adalah secara sederhananya ya, sudah dijelaskan sebetulnya di video sebelumnya, yaitu variabel global yang bisa diakses di seluruh script PHP ya teman-teman. Yang selama script PHP itu masih di satu server yang sama. Ya, ini kalau sudah server berbeda itu udah nggak bisa diakses lagi. Jadi session ini adalah sebuah data sementara yang akan disimpan di dalam sebuah server dan datanya itu dipegang oleh setiap user atau hanya bisa diakses oleh setiap user masing-masing. Jadi misalkan user A udah mengakses duluan nih server kita, kemudian dia udah login, ya udah sessionnya itu buat dia sendiri gitu loh, nggak bisa diakses orang lain. Ya itu sudah diatur oleh PHP-nya ya teman-teman. Itu udah urusan dapurnya di PHP lah. Untuk bahas lebih lanjut mungkin kita harus bongkar script dasar PHP itu sendiri ya, tapi itu nggak akan kita lakukan di sini. Oke, kemudian kita akan coba deklarasikan di sini. Meskipun session ini sifatnya global variable dan kebanyakan global variable itu nggak perlu dideklarasikan, termasuk $post dan $get dan $session ini, itu masih tetap harus dideklarasikan ya teman-teman. Terkecuali super global yang server, yang mengakses kebutuhan server yang dijelaskan sebelumnya ya, di video sebelumnya, itu nggak perlu dideklarasikan lagi. Pasti ada. Terkecuali sudah di otak-atik kayak di load.io ya teman-teman. Kita nggak bisa ngeakses
variabel global servernya ya. Ini lebih tepatnya mungkin super global variabel server yang mereka sudah diotak-atik atau sudah diubah. Jadi nggak bisa kita akses dengan mudah. Kita coba deklarasikan di sini misalkan yaitu sukses message ya teman-teman. Di sini aku menggunakan snake case aja lah ya, nggak apa-apa. Atau teman-teman mau pakai camel case juga terserah. Tapi di sini aku mau pakai snake case aja. Misalkan di sini sukses message ya. Kita bikin misalnya 0 dulu deh. Nah, setelah dideklarasikan di sini, kemudian teman-teman bisa ke bagian ketika berhasil mengedit ya teman-teman. Nah, di sini. Jadi kita nggak perlu pakai variable sukses update ini lagi. Tinggal kita ganti di sini misalkan set sukses message-nya ya teman-teman. Ini kita tinggal ganti. Kalau nggak salah di bawah sini kita sudah pernah bikin ya. Nah, ini berhasil mengubah data mahasiswa ya. Ini kita tinggal pindahkan ke sini aja. Kemudian kita tinggal echo session-nya. Session-nya ini cukup kita print aja teman-teman. Print-nya di mana? Print-nya di sini. Ya, kita bisa pindahkan ke sini. Titik koma jangan lupa. Jadi, ketika pertama kali mengakses halaman ini, session-nya akan selalu menjadi null. Ya, khususnya untuk yang success message. Kemudian, jika mereka berhasil mengedit foto, maka kita akan isi variabel global success message ini di session kita, yaitu berhasil mengubah data mahasiswa ya teman-teman. Dan akan ditampilkan di sini ya, di bawah ubah mahasiswa sini ya teman-teman. Sekarang kita akan coba ya, kita coba akses dulu halamannya. Misalkan kita klik simpan, oh masih belum muncul ya teman-teman. Kenapa ya kira-kira belum muncul teman-teman? Kira-kira teman-teman di sini bisa nebak gak ya kenapa nggak muncul teman-teman? Karena di bagian atas ini kita set setiap kali mengakses halaman edit, maka sukses message-nya akan dijadikan null ya. Ini yang jadi dia menyebabkan nggak muncul ya teman-teman. Perlu diingat ketika kita klik simpan di halaman edit, kita akan diarahkan ke halaman edit via redirect. Dan karena kita mengakses halaman edit setelah klik simpan di redirect, kita nggak ngakses ini ya teman-teman. Jadi kita perlu dua sukses message-nya ini nggak perlu kita set null di sini, cukup dihapus aja teman-teman. Ya, jadi tadi hanya memberitahu cara deklarasi sessionnya aja. Sebenarnya nggak sih, aku juga baru nggak, soalnya itu nggak, memang nggak deklarasikan situ ya. Nggak apa-apa, ya semakin banyak kesalahan, semakin kita banyak belajar ya teman-teman. Kita balik ke halaman, coba refresh, misalkan kita klik simpan, oke, ternyata masih belum muncul ya teman-teman. Kira-kira kenapa lagi nih ya belum muncul teman-teman? Durasi sessionnya sudah di set di sini, kemudian ketika mengakses halaman session status sudah dijalankan, berarti seharusnya di sini ketika di echo dia muncul ya teman-teman. Oh, ternyata kehapus kodenya. Wah, kok bisa kehapus ini? Ya sudah lah, ini kita coba tambahin ya. Kalau nggak salah di halaman create ada contohnya deh. Nah, ini kita bisa coba di echo, di copy paste aja. Kemudian di paste ke sini ya. Ya, kadang-kadang kita suka lupa. Mungkin aja tadi nggak sengaja kehapus ya kodenya teman-teman. Kita tinggal echo aja di sini. Perlunya konsentrasi tinggi ketika ngoding ya teman-teman. Masih kesel ini bawaannya kemarin ikut acara Oyo Fest 2023 tapi ngantrinya lama banget, ampun dah. Di sini bisa kita coba tambahin success message ya. Save, kembali ke browser, akses halamannya, muncul deh berhasil mengubah data mahasiswa ya teman-teman. Nah tapi apakah iya kita harus menampilkan berhasil mengubah data mahasiswa ini? Jawabannya enggak ya. Misalkan kita akses doang nih. Nah, berhasil mengubah data mahasiswanya masih muncul. Padahal kita nggak ngubah, kita cuman akses halaman edit ini aja. Ya, jadi kita perlu update lagi fitur sessionnya ya teman-teman. Balik ke codingan. Setelah di echo, kita akan set sessionnya ini jadi kosongan ya. Jadi di sini ini bisa ditambahin BR sih di sini ya teman-teman. Oh, jangan di sini nih, di luar tab PHP-nya aja, di sini nggak apa-apa, BR ya. Jadi nanti tulisan sukses message-nya ada di bawah ubah mahasiswanya ya. Kemudian di sini echo-nya bisa dikebawahin. Ya, setelah di echo, kita baru unset ya teman-teman. Sessionnya sih sukses message ini. Jadi setelah di echo, ya sudah kita hapus nanti sukses message-nya ini ya teman-teman. Kita coba kembali, akses halamannya aja, akses lagi. Nah, sudah hilang ya, tapi kena warning yaitu undefined array key. Jadi sebelum di unset, kita perlu ngecek dulu nih variabel ada apa enggak. Jadi gampangnya tinggal if set $session success message ya. Kemudian ke sini unsetnya dimasukin ya. Kita coba kembali ke browser, akses.
Akses lagi. Masih ada error ya teman-teman. Di baris ke-87. Ini echo-nya juga ya. Berarti seharusnya echo juga dimasukkan ke iset ya teman-teman. Ini kalau variabelnya ada, atau variabel sessionnya success message itu ada, maka cetak. Setelah dicetak, dihapus. Karena ketika dicetak itu masuknya ke HTML, maka ketika kita unset variabelnya, ya masih ada cetakannya itu ya. Coba kembali ke browser, refresh, wordingnya hilang. Kita coba klik simpan. Wah, ini ketika klik simpan masih nggak muncul nih. Kira-kira kenapa ya? Sukses message. Oh, tipe teman-teman ya. Ini seharusnya sukses message. Nah, coba balik lagi, klik simpan. Berhasil mengubah data mahasiswa ya. Kita coba refresh. Nah, ketika kita mengakses dan tidak melakukan edit, notifikasi berhasil ubah mahasiswanya nggak muncul ya. Jadi misalkan kita coba ubah edit gitu ya, updated, simpan, ada notifikasinya ya teman-teman. Kita coba refresh, aman ya. Mudah-mudahan teman-teman paham nih cara kerjanya ya, karena tadi banyak salah juga nih. Jadi sederhananya kita coba rekap ulang ya teman-teman. Yang pertama adalah kita deklarasikan dulu bahwa di halaman PHP ini kita akan mengakses variabel $session. Kita gunakan session start di sini ya. Kemudian kita akan menaruh pesan berhasil mengubah data mahasiswa ketika berhasil melakukan edit atau berhasil mengubah data ya. Itu berarti kita store informasi berhasil mengubah data mahasiswanya ke variabel session yang kita namakan success message ya. Kemudian kita cetak success message-nya sebagai penanda bahwa berhasil mengubah data mahasiswa ketika si success message ini atau session success message ini sudah dideklarasikan ya. Jika sudah dicetak di halaman, maka kita hapus lagi session success message-nya ya. Jadi, kita simpan informasi berhasil editnya ke session success message, kemudian kita tampilkan ke user, berhasil menyimpan data atau mengubah data mahasiswanya yang sudah disimpan dari session success message ke user, kemudian langsung kita hapus variabel session success message-nya setelah pesannya sudah ditampilkan ke user ya. Mudah-mudahan teman-teman paham nih. Kalau teman-teman nggak paham, ulang lagi aja, tonton lagi aja bagian penjelasan session tadi ya. Sederhananya, ketika berhasil edit, sukses message-nya kita simpan di session, kemudian session message-nya kita tampilkan ke user, kemudian langsung kita hapus. Karena ini bukan SPA, ketika dihapus, cetakannya tetap ada ya teman-teman di sini. Ini kita coba simpan, berhasil mengubah data mahasiswa. Meskipun sudah dihapus sessionnya, tapi cetakannya tetap ada di sini. Karena ini halamannya tidak bersifat SPA atau single page application ya teman-teman. Dan tidak selalu up to date ya. Ini masih murni PHP. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham penjelasan tadi ya. Oke, sekarang untuk yang ubah sudah oke nih. Tapi kalau nggak salah yang simpan, kalau yang simpan nggak perlu sih. Kan ketika nyimpan dia langsung pindah ke halaman indeks ya kalau tidak salah. Kita coba dicek lewat codingannya aja deh. Oh enggak ya, ternyata masih sukses insert ya teman-teman di sini. Nah, di sini kita coba ya implementasikan editnya ke halaman create juga ya. Kita taruh sukses message-nya di session atau sebetulnya nggak perlu sih. Kan ketika berhasil menambah data siswa, kita mau lihat kan datanya masuk apa enggak nih. Kalau enggak, datanya enggak ada, atau munculkan pesan error. Kalau misalkan datanya nambah kan ada ya berarti. Berarti setelah menambah data ya sudah kita lempar ke indeks saja kalau gitu ya teman-teman. Berarti berhasil menambah data mahasiswanya ini kita hapus saja lah ya. Ini bisa kita hapus. Terus untuk sukses insert juga kita hapus. Ini kita modifikasi sedikit ya teman-teman aplikasi kita. Ini juga kita hapus sukses insertnya ya. Kemudian di sini setelah dia berhasil melakukan atau membuat data mahasiswa baru, kita oper dia ke halaman indeks ya teman-teman. Kita coba lihat ke halaman edit, kita copy aja headernya ya. Ngoding itu cuman copy paste ya teman-teman. Kita ubah sini lokasinya jadi index.php aja ya. Sekarang kita coba bikin mahasiswa baru. Misalkan namanya Saketi Turu lah, dibalik aja ya. Emailnya kosongan nggak apa-apa, nomor handphonenya bebas, kemudian fotonya kita kosongin deh, simpan, oke. Di sini kita lihat di sini ada Sakti Turu ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba gimana kalau pesannya berhasil membuat mahasiswa itu kita pindahin ke indeks ini ya teman-teman. Boleh tuh. Jadi tetap ada tulisan di sini berhasil menambah data mahasiswa, tapi kita tampilkan langsung ke halaman daftar mahasiswa aja. Coba balik ke codingan dulu, sederhana aja ya teman-teman. Diedit, kemudian kita pakai session start dulu, kita taruh di bawah connection.php ya teman-teman. Kemudian seperti yang dilakukan edit ya, ketika berhasil mengubah data, maka kita isi sukses message-nya ya. Itu berarti kita taruh ketika berhasil menambah data, kita tinggal
kasih pesan berhasil menambah data mahasiswa ya. Kemudian balik lagi ke edit. Ini karena logiknya sama ya teman-teman. Jadi kita tinggal copy paste aja ya. Ya, ngoding itu cuma copy paste kok, serius nggak bohong. Ini kita tambahin aja BR ya. Ya, sebenarnya ngoding nggak cuma copy paste aja sih, tapi ya ini secara garis besar kalau memang logikanya sama dan kita kan di sini belum menerapkan modular ya atau menerapkan OOP gitu ya. Ya sudah, berarti masih harus copy paste. Kita coba, misalkan kita tambah daftar mahasiswa baru, misalkan namanya Lorem Bidur. Simpan. Nah, sebelum muncul nih, kira-kira salahnya di mana ya teman-teman? Di halaman index, kayaknya kita belum membuat pesan yang muncul ya. Wah, ini malah di halaman create aku pastenya ya. Salah nih. Ini seharusnya nggak dipaste di sini ya teman-teman. Tapi di halaman indeks. Ya, lagi-lagi apa? Betul, konsentrasi. Di sini jangan lupa kita session start dulu. Kemudian di bagian sini ya, kita paste. Oke, nah kita coba refresh dulu. Aman? Aman. Kita coba hapus dulu aja ya. Ini data yang nggak kepake ASD kita coba hapus. Oh, wah, di delete ada error nih teman-teman. Di bagian delete ada sedikit warning di sini ya teman-teman. Nah, ternyata ini masih pakai file access ya. Seharusnya cukup dicek aja not is set ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham ini terkait logic not is set ya. Kok pakai file access sih? Masuk resultnya aja ya, yang dicek, kita nggak perlu pakai file access lagi ya teman-teman. Ya, jadi sederhananya kalau misalkan memang foto profile dari datanya sudah null, itu berarti kan dia pasti nggak punya foto profile ya. Kita nggak perlu ngecek lagi foto profilnya atau filenya ada apa nggak di server kita. Jadi udah kita patenkan kalau datanya foto profilnya null, berarti kita anggap ya udah dia nggak punya foto profile, nggak perlu kita cek. Sebaliknya dia punya foto profile kan kita tampilkan. Sorry ya, ini salah ketik bukan reset tapi is null ya, terkasih spasi. Save, kita balik ke halaman delete, refresh, dah warningnya hilang. Oke, kita hapus ya teman-teman. Oke, ketemu lagi bug, semakin sempurna lagi aplikasi kita ya teman-teman. Nah, ketika delete juga bisa tuh, kita kasih session tuh sekalian. Tapi kita tes yang tambah mahasiswa dulu ya teman-teman. Misalkan di sini set simpan. Nah, berhasil menambah data mahasiswa ya. Kita coba refresh, hilang ya. Sekarang kita coba implementasikan delete juga ya. Sama aja, copy paste aja dari create ya. Gampang banget ya. Ngoding itu cuma copy paste katanya. Mana tuh? Sampai salah tuh. Ngoceh mulu, ngoding cuma copy paste, akhirnya sampai salah kode yang mau di copy paste. Nah, ini maksudnya di copy paste ya. Kemudian ke delete, kemudian sorry, ternyata yang di copy paste seharusnya bukan itu ya, tapi ini sukses message-nya ya, teman-teman. Di bagian delete sebelum di header kita kasih berhasil menghapus data mahasiswa ya. Kemudian session start lagi ke bagian delete, teman-teman. Ya, kemudian di indeksnya sudah ada logiknya ya. Kalau misalnya sudah ditampilkan sukses message-nya ya sudah hapus langsung ya. Kita coba hapus si set boy misalnya terlalu set ya, kita hapus, berhasil menghapus data mahasiswa ya. Lebih sempurna lagi aplikasi kita ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya masih ada celah ya teman-teman, yaitu CSRF ya teman-teman. CSRF ini cara kerjanya itu kurang lebih seperti ini ya. Kita akan coba pindah ke PowerPoint dulu ya teman-teman, atau coret-coretan ya. Aku perlu gambar untuk jelasin ini maksudnya ya. Nah, aku jelaskan pakai Paint aja ya teman-teman, biar cepet lah, biar nggak perlu bikin gede-gede atau yang bagus-bagus ya. Jadi kurang lebih penjelasan seperti ini. Jadi ini ada dua foto, yang sebelah kiri, ini aku kasih garis dulu ya. Yang sebelah kiri ini tanpa token CSRF ya. Yang sebelah kanan dengan token CRSF atau CSRF sih lupa aku. Ya, pokoknya itu deh. Kalau misalkan salah, tolong dikoreksi ya teman-teman. CSRF apa CRSF? Lupa aku asli nggak bohong. Nah, jadi sederhananya token CSRF ini adalah berfungsi untuk ketika kita akan melakukan submit form, kita punya izin untuk mengirimkan request ke server kita gitu loh. Nah, izin salah satu yang paling sering digunakan adalah menggunakan istilah token CSRF ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini biasanya website sederhana yang dibikin sama mahasiswa ya, ini juga memang kadang-kadang suka nggak dikasih tahu juga sih sama dosennya, tapi mudah-mudahan semakin berkurang lah dosennya seperti itu ya teman-teman. Jadi ada yang namanya CSRF ya, atau cross scripting request form ya. Kalau nggak salah itu deh singkatan panjangan dari singkatan CSRF ya. Jadi sederhananya begini kalau misalkan nggak pakai token ya. User, kemudian dia mengakses form dari aplikasi, kemudian dia kirim form requestnya ke server, sukses. Itu standar ya teman-teman. Itu adalah
positive case-nya ya, atau memang itu yang kita ekspektasikan. Nah, tapi ada orang iseng atau sebut saja hacker lah ya, dia bikin form sendiri di website aplikasi localhost dia gitu loh. Dia bikin form sendiri di komputer dia sendiri gitu loh. Kemudian dia nembak form request ke server aplikasi kita, ya kan? Kemudian sukses. Nah, coba bayangin teman-teman di sini ya. Kita membiarkan aplikasi kita menerima form request dari orang lain yang kita nggak tahu isinya apa. Ya, bisa saja kalau misalkan aplikasi kita itu ada uangnya atau ada akun atau ada semacam kayak kreditibilitas yang seharusnya hanya user itu saja yang bisa mengendalikannya atau yang mengaturnya, kemudian diatur sama orang, kemudian ditransfer secara sembarangan sama orang, itu bahaya banget ya teman-teman. Apalagi itu website bank dan uangnya mungkin bisa dibawa lari banyak tuh sama hacker yang ditransfer secara paksa oleh si hacker tersebut gitu loh, atau orang yang iseng tersebut gitu loh. Ya, itu bahayanya kalau kita tidak menggunakan token CSRF di form request kita atau di server atau di aplikasi kita lah ya. Nah, tapi kalau kita mengaplikasikan atau mengintegrasikan token CSRF ini ke aplikasi kita atau di form aplikasi kita ya teman-teman. Jadinya seperti ini, user form dari aplikasi. Nah, di form aplikasi ini ya, user mendapatkan sebuah token. Di sini user mendapatkan token ya. Tokennya ini digenerate oleh server kita sendiri. Jadi ketika user bikin atau ngebuka crypto.php gitu ya, atau membuat sebuah mahasiswa, kita kasih nih token buat kamu ya. Jangan kasih tahu token ini ke siapa-siapa supaya hanya kamu aja yang bisa membuat mahasiswa di aplikasi kita. Di analoginya seperti itulah. Kemudian dia mengirim request form ke server kita dengan token yang sudah kita berikan tadi ya. Kemudian kita validate tokennya. Tokennya valid apa enggak nih? Kalau misalkan valid, oke, sukses. Kamu boleh nambah daftar mahasiswa misalnya. Atau oke, transaksi dilakukan. Kamu bisa transfer uang kamu ke user lain gitu. Ya, seperti itu ya. Contoh kayak positif case-nya ya. Sekarang kita coba misalkan jadi hackernya ya atau orang isengnya ya. Misalkan hacker nih, dia bikin form sendiri di localhost dia. Nah, dari localhost dia bikin form dengan metode dan action-nya itu mengarah ke server kita gitu loh. Dia kirim, tapi kan di sini dia nggak punya tokennya kan. Di sini kita tambahin hacker tidak punya tokennya. Dia kirim request ke server. Ketika kirim ke server, kita kan validate dulu ya tokennya ya. Tokennya valid apa enggak nih? Kalau ini valid ya sudah. Kita tampilkan error apa misalkan 404 token not found mungkin, atau 403 unauthorized juga bisa, atau 401 deh. Aku lupa deh 403 atau 401 gitu yang unauthorized. Tapi itu kita bisa pakai ya antara 401 atau 403 ya. Kita kasih tahu invalid token. Nah, jadi kuncinya adalah ya CSRF token ini sederhana aja. Kita berikan tokennya ke user. Kemudian token yang kita berikan ke user itu kita simpan juga di session. Jadi ketika user yang datang ke aplikasi kita atau yang login di aplikasi kita valid tokennya, maka kita berikan dia akses untuk mengolah form request yang dia kirim. Ya, mudah-mudahan di sini teman-teman paham nih ya. Aku coba rekap sederhananya deh. Jadi kurang lebih seperti ini ya. User login ke aplikasi kita, kemudian mengakses form transfer uang misalnya, dan karena tokennya valid, maka diizinkan untuk transfer uang ya. Ini pakai contoh kasus bank nih ya teman-teman. Jadi kalau misalkan hacker, dia nggak login, dia coba langsung hit form request kita yang sudah kita sediakan di server tanpa token yang kita berikan ketika login, maka jadi invalid. Maka permintaan transfernya dari request form yang dia buat dari localhost tanpa token itu tidak bisa kita proses karena tokennya invalid ya. Selama user tidak menyebarkan tokennya yang diberikan ketika login, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan sudah disebarkan, itu yang jadi masalah. Jadi sebenarnya celahnya di situ ya teman-teman. Selama user tidak diberdaya, tidak diarahkan oleh si hacker untuk mendapatkan token tersebut, maka aman-aman aja ya. Itu contoh yang paling sederhananya ya, menggunakan CSRF token, dan seandainya usernya agak teledor memberitahu orang lain tentang CSRF token yang sudah diberikan ketika dia login ya. Jadi makanya kenapa ketika kita login ada kode OTP, ada kode verifikasi yang nggak boleh dikasih tahu siapa-siapa. Karena seperti ini sifatnya. Kita kasih tahu, ya sudah, bocor lah semua data kita. Ya nggak bocor juga sih, data akun kita di suatu aplikasi itu bisa diakses oleh orang lain. Maka dari itu, sifat-sifat yang OTP atau verifikasi atau token itu nggak boleh disebar ke siapapun karena seperti ini kasusnya ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham nih ya terkait penjelasan CSRF ini ya. Jadi kalau misalkan hacker kemudian dia login ke akunnya sendiri terus dia bikin dari localhost kemudian dia mengirim request dengan token dari akunnya sendiri, ya itu nggak masalah. Itu kan akunnya dia ya. Memang tokennya memang diizinkan digunakan oleh dirinya sendiri. Ini kalau misalkan hacker itu sudah login dan dia mendapatkan token,
Meskipun dari form yang dia kirim itu nggak dari aplikasi kita, itu masih nggak masalah. Karena ya dia yang hanya mentransfer menggunakan akunnya sendiri gitu teman-teman. Jadi yang paling penting di sini adalah CSRF token ini nggak boleh sampai bocor ke siapapun. Ya, kuncinya itu sih, intinya itu sih ya. Jadi sederhananya login, user diberikan CSRF token, atau diberikan token, user mau mengirim request apapun dari form yang sudah dibawakan aplikasi, maka semua prosesnya valid karena tokennya valid dari login. Tapi kalau hacker, mereka membuat form di localhost sendiri, dan token yang nggak valid, maka transaksi tidak berjalan atau tidak diberikan, dan proses request form dibatalkan. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Seandainya teman-teman nggak paham, coba diulang-ulang videonya, kemudian teman-teman cari penjelasan lebih lanjut tentang CSRF token di internet ya teman-teman. Nah itu tadi, jadi kan dijelaskan bahwa CSRF token itu sebenarnya akan diberikan ketika login ya, tapi di aplikasi kita belum ada sistem loginnya nih teman-teman. Jadi secara nggak langsung sebenarnya nggak begitu impact juga ya kita kasih anti CSRF di sini teman-teman. Tapi yang jelas di sini sudah dijelaskan CSRF-nya itu cara kerjanya seperti apa dan cara mengatasinya seperti apa dan celahnya bagaimana. Ya, kalau mau teman-teman implementasikan di sini, misalkan ketika user mengakses halaman create, kemudian kita generate tokennya, CSRF tokennya, ya boleh-boleh aja, nggak ada salahnya juga di sini kalau teman-teman mau memperkuat lebih ya. Tapi karena di sini nggak ada login, yang itu berarti kita bisa kasih cuma-cuma ke setiap user yang mengakses aplikasi kita ini tokennya gitu loh. Kita bisa kasih mereka tokennya secara cuma-cuma gitu loh. Nggak perlu login, nggak perlu apa. Makanya menurutku di sini untuk CSRF sendiri masih belum bisa diimplementasikan dengan baik ya, karena di sini belum ada sistem loginnya ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman nangkep bahwa CSRF itu penting, jangan dianggap remeh ya. Kecuali kalau teman-teman mau nggak pakai CSRF ya. Jadi segala sesuatu transaksi atau segala sesuatu request yang sensitif di aplikasi website teman-teman, itu teman-teman bisa gunakan kayak zaman sekarang ya, aplikasi zaman sekarang ya, yaitu verifikasi lewat email, kemudian kirim kode OTP dari email juga, atau dari SMS, itu seperti itu boleh ya teman-teman, untuk menggantikan CSRF token ini ya. Tapi yang jelas CSRF token ini sangat penting, penting sekali ya. Jadi jangan anggap remeh. Minimal banget ya. Teman-teman generatkan CSRF tokennya ketika login, simpen di session, kemudian ketika user akan melakukan request form, bikin input value yang tipenya hidden, kemudian ketika disubmit kan otomatis masuk tuh ya. Jadinya ada pengecekan tokennya. Dan di backend-nya tinggal teman-teman periksa aja. Atau mungkin ini 10 menit terakhir, ya 8 menit terakhir, kita coba praktekkan sedikit ya teman-teman. Di bagian create-nya aja ya. Ini udah session start. Ya, jadi ketika create, kita berikan tokennya deh. Misalkan di sini kita bikin $session token. Ya, misalkan standar aja. Teman-teman mau generate tokennya seperti apa, silakan cari di internet ya. How to generate token CSRF dan lain sebagainya lah. Ada macam-macam lah. Tapi sini kita coba misalkan ABCD aja ya teman-teman. Kemudian 001 turu latihan CSRF ya. Oke. Kemudian di sini di bagian form create-nya kita tambahkan lagi misalkan di sini aja deh ya. Input, kemudian di sini slash, kemudian di sini type-nya hidden, dan di sini value-nya adalah si token tadi ya teman-teman. Kita tinggal copy paste aja lah ya, atau teman-teman mau echo di sini juga boleh deh. Echo $session ya, token CSRF. Oh sorry, bukan token CSRF, token aja ya teman-teman. Nah, kita coba balik ke halamannya, kita balik ke browser ya teman-teman. Terus kita coba akses halaman create. Kita coba F12 dulu ya teman-teman. Di sini seharusnya ada nih di bagian tabelnya ya. Bagian T-body. Nah, ada nih ya. Type-nya hidden, value-nya ABCD 001 turun latihan CSSF. Nah, seharusnya di sini nggak seperti ini ya, teman-teman value-nya. Melainkan seharusnya value-nya ini random atau nggak bisa ditebak sama si hacker ya. Wait, aku coba ubah posisi dulu. Oh, posisiku nggak di pinggir kiri ternyata. Kita coba perbaiki lagi sedikit di sini. Kita kasih nama ya, name. Misalkan di sini CSRF ya. Nah, kemudian di bagian handle request-nya di sini kita coba var ya. Balik ke browser, kita coba refresh ya. Misalkan kita isi nama lengkap di sini, kemudian kita simpan. Waduh, CSRF undefined. Mungkin salah kali namanya. Name-nya apa tadi? CSRF. Seharusnya ada sini. CSR. Oh, sorry. Ini berarti sudah benar ya, namanya CSRF. Tapi karena di sini tag formnya nggak dibuka ya teman-teman. Aku menggunakan form sama dengan create form. Ini seharusnya dimasukin juga ini di sini ya teman-teman. Tambahin ya form create form di sini ya teman-teman. Kemudian kita coba kembali ke halaman create.
kemudian kita coba simpan. Nah, ada ya, string A, B, C, D, latihan CSRF. Nah, selama token ini nggak bocor ke hacker lain, aplikasi kita aman. Ya, apalagi kita bikin string tokennya itu selalu berubah-berubah ketika user login ya. Dan seharusnya memang session token ini hanya digenerate sekali teman-teman ya. Jadi mungkin kita bisa begini deh. Maka kita set tokennya seperti ini ya teman-teman. Seharusnya tokennya unik ya sekali lagi ya teman-teman. Nggak bisa ditebak dan nggak gampang ditebak ya teman-teman. Nah di sini kita bisa coba cek misalkan dollar session tokennya ini. Kita cek ya, kita coba cek deh ya teman-teman. Di bagian ini ya, sebelum Vardam ya. If dollar session token sama dengan dollar post CSRF ya. Jadi kalau misalkan request CSRF dengan token yang sudah kita simpan di server itu sama, token yang dikasih dari user sama token yang sudah kita simpan di server itu sama, maka echo valid gitu ya teman-teman. Tapi kalau enggak, ya sudah kita tinggal echo invalid ya. Dan ketika invalid ini kita bisa oper aja ke halaman yang lain, misalkan 404 token not found atau 403 invalid token, 401 unauthorized ya. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat nih gambarannya ya. Kita coba misalkan ini kan tokennya valid ya. Kita coba refresh, continue, valid ya. Oh sorry, kita tambahin BR deh biar bisa dibaca. Ini ngejar waktu juga nih supaya fan cancellation nggak habis ya. Refresh, continue. Nah, valid ya teman-teman. Di sini karena tokennya valid. Nah, let's just say ada hacker iseng, dia nggak tahu tokennya gitu. Ya kan? Kita coba akses halaman create. Ya, ini nggak ada tokennya nih. Ya, kita coba urus API lagi. Nah, ini masih kena undefined nih, tapi invalid ya di sini ya. Tapi di sini ada undefined array key, ya. Kenapa ada undefined array key? Ya karena di sini kita nggak ngecek dulu dollar post si CSRF ini ada atau enggak dari UCC user, ya kan? Nah, itu juga seharusnya nggak ada warning sama sekali ya, teman-teman. Di sini kita bisa cek dulu misalkan, kalau misalkan dollar post CSRF not is set ya, teman-teman. If not is set dollar post CSRF, maka kita bisa CSRF sama dengan 0 aja. Ya, seperti itu nggak apa-apa. Nanti warningnya hilang deh. Kita coba refresh ya. Ini kan tadi dari user nggak ada nih ya CSRF-nya ya. Kita coba continue. Warning hilang, hasilnya invalid, dan isi CSRF-nya adalah 0. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham di sini ya. Tinggal 1 menit 30 detik nih, kita closing aja ya. Secara aplikasinya kita sudah jadi ya teman-teman. Sudah bisa delete, sudah bisa edit, sudah bisa create ya. Tapi di sini juga masih ada celah yaitu XSS-nya teman-teman. Kita belum melakukan HTML special charge di setiap kita akan melakukan echo di HTML di sini ya teman-teman. Ya teman-teman bisa tambahin aja CSRF di sini, HTML special charset di sini ya teman-teman. Di semuanya ya, di semua echo buat jaga-jaga itu juga nggak apa-apa. Atau ketika teman-teman create di bagian sini ketika simpan di database, dan di bagian edit juga ketika simpan di database, teman-teman tinggal implementasikan aja HTML special charge ya teman-teman untuk mengatasi cross-site scripting ya. Mudah-mudahan teman-teman paham di sini terkait PHP native Groot ya teman-teman, dan menambah wawasan buat teman-teman sekalian ya. Kalau misalkan ada pertanyaan tinggal ditanyain aja di komentar. Mudah-mudahan aku selalu standby di semua video ya teman-teman. Mudah-mudahan semua pertanyaan selalu aku jawab. Meskipun ini video sudah jadi video lampau juga ya teman-teman. Nah, sekian dulu. Kita bertemu lagi di video lainnya atau di video tutorial yang selanjutnya ya teman-teman. Tetap semangat belajar, jangan merasa puas dulu.